Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat bertemu kembali pada pelajaran IPA. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang hantaran listrik. Materi ini merupakan masih dalam satu bab listrik dinamis, masih IPA di kelas 9. Baik, saya lanjutkan. Nah, berdasarkan kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik, bahan itu digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, konduktor listrik, dan yang kedua isolator listrik, dan yang ketiga semikonduktor listrik. Kita bahas dari yang pertama, yaitu konduktor listrik. Konduktor adalah bahan yang bisa menghantarkan kelistrikan. Mengapa konduktor itu bisa menghantarkan kelistrikan? Jawabnya adalah karena konduktor mempunyai elektron bebas. Jadi konduktor itu memiliki elektron bebas. Tugas elektron bebas itu adalah menghantarkan pesan-pesan energi, termasuk di dalamnya tadi adalah menghantarkan kelistrikan ya. Nah, yang termasuk jenis konduktor itu pada umumnya adalah logam. Sebagai contohnya, yang pertama ini tembaga. Tembaga ini sangat baik digunakan sebagai konduktor pada kelistrikan, sehingga banyak digunakan untuk membuat kabel listrik. Berikutnya, kalian mungkin tahu ini ya. Ini adalah batangan emas, termasuk logam mulia dan harganya sangat mahal. Biasa digunakan sebagai perhiasan pada kaum hawa ya. Sehingga tidak mungkin atau jarang sekali emas itu digunakan sebagai penghantar karena harganya yang sangat mahal. Berikutnya adalah besi. Ini juga termasuk jenis konduktor. Yang lain bisa kalian cari sendiri ya. Oke, kita masuk bahasan yang kedua, isolator listrik. Isolator itu adalah bahan yang tidak bisa menghantarkan kelistrikan. Kenapa isolator tidak bisa mengantarkan listrik? Ya, ini karena isolator tidak mempunyai elektron bebas, sehingga tidak seperti pada konduktor tadi. Nah, karena tidak memiliki elektron bebas, maka isolator tidak bisa mentransfer daripada pesan-pesan energi sebagaimana tadi yang terjadi pada konduktor. Namun dalam kondisi tertentu, isolator ini bisa berubah menjadi konduktor. Kondisi tertentu itu misalnya basah, ya, dalam keadaan basah. Sehingga kalian kalau misalnya di rumah menyetrika, kaitannya dengan listrik, tangan kita jangan sampai basah, karena kalau basah mudah kena strom. Oke, kita lanjut. Sekarang yang termasuk bahan isolator. Nih, plastik. Ya. Berikutnya kaca. Kalau di luar ini mau kita cari lebih banyak lagi, misalnya kayu, kemudian kertas, kain, ya. Itu juga termasuk isolator. Baik, kita lanjutkan.
yang ketiga adalah semikonduktor. Semikonduktor ini adalah bahan yang memiliki sifat di antara konduktor dan isolator. Bagi contohnya, silikon, germanium, dan karbon. Ulangi, yang termasuk contoh dari bahan semikonduktor adalah silikon, germanium di dalamnya termasuk karbon. Nah, kita lanjut di sini. Tadi ada bahan silikon dan germanium, itu biasa digunakan untuk membuat bagian daripada komponen elektronika seperti IC ya, integrated circuit. Nah, gambarnya seperti ini, IC. Kemudian transistor itu seperti ini, jenisnya banyak ya, tidak hanya satu saja. Kemudian dioda, ini dioda, ini untuk menyearahkan arus dari bolak-balik menjadi arus searah. Itu terkait dengan bahan semikonduktor, germanium, dan silikon. Baik, saya lanjutkan. Besar hambatan kawat penghantar. Setiap jenis kawat yang panjangnya satu satuan panjang persatuan luas penampang disebut hambatan jenis. Nah, nanti untuk lebih detailnya di sini, hubungan antara hambatan kawat penghantar yang lambangnya R dengan panjang kawat yang lambangnya L, luas penampang A, dan jenis kawat itu rho secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. R sama dengan rho kali L per A. Keterangannya, R adalah hambatan, rho adalah hambat jenis kawat, satuannya yang ada di dalam kurung, berarti ini ohm kali meter. Kalau yang hambatan tadi satuannya ohm ya. L panjang kawat, satuannya meter. A luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Nah, ini sebenarnya bisa kita asumsikan ya. Jadi semakin panjang itu hambatannya akan semakin besar. Kalau semakin luas penampangnya semakin besar, itu hambatannya semakin kecil. Ibaratnya kalau jalan itu lebar, maka lalu lintasnya akan lancar. Dan kalau yang tadi ini, yang panjang kawat, kalau kita perjalanannya jauh, itu hambatannya akan lebih besar daripada kita pergi yang lebih dekat seperti itu. Kemudian hambat jenis kawat ini ibaratnya ya kalau jalan umum dan jalan tol. Kalau jalan umum itu semua bisa lewat ya. Ini biasanya lebih rawan untuk macet ya, hambatannya jadi besar. Itu hanya perumpamaan saja. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang pada soal atau contoh soalnya. Seutas kawat panjangnya 20 meter, mempunyai luas penampang 0,25 meter, 0,25 mm persegi. Jika hambatan jenis kawat 10 pangkat negatif 6 ini ya, satuannya ohm kali meter, berapakah hambatan listrik kawat tersebut? Nah, itu bisa kita tulis ya, cara penyelesaiannya kita tulis diketahui, diket saja seperti itu. Panjang kawat itu L 20 meter, kemudian luas penampang itu adalah A 0,25 mm, pangkatnya 2 persegi gitu. Hambat jenis itu adalah rho
10 pangkat negatif 6 ohm kali meter. Terus pertanyaannya dicari gitu, berapa hambatan kawat listrik, R-nya ini berapa. Nah, kita pindah ke sebelah kanan ya. Ini satuannya kita tinjau dulu, ini meter, ini sudah ohmmeter, lah ini milimeter, maka ini harus kita ubah dulu. Jadi A 0,25 mm persegi itu kalau dihitung jadinya 25 kali 10 pangkat min 8 meter. Nah, ini asalnya dari mana ya? Kalau kita jelaskan begini, A ini ya, sini 25 per 100 kali, nah dari milimeter ke meter itu 1/1000. 1/1000 itu kalau ditulis menjadi 10 pangkat min 3, karena ini ada pangkatnya 2, ini kali pangkat 2, ini menjadi 25. 100 itu 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 6. Min 6 itu asalnya dari min 3 kali 2, pangkatnya 2. Lah 25 kali 10 pangkat min 2. Mengapa min? Karena ini tadi di bawah pindah ke atas tandanya berubah menjadi negatif. 10 pangkat min 6 sehingga menjadi 25 kali 10 pangkat min 2 ditambah min 6 ketemunya min 8. Nah, ini kan sama dengan yang tadi. Oke, itu asal muasalnya saja ya. Kalau sudah tahu ya langsung saja diganti, dikonversikan. Baik, kita lanjutkan sekarang ke rumus. R sama dengan rho dikali L dibagi dengan A. Ini menjadi rho nya adalah 10 pangkat negatif 6 ohm kali meter dikali L 20 M dibagi A. A nya adalah 25 kali 10 pangkat min 6, M nya pangkat 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini 20 ini ya, ini 25 berarti kan ini 4, di sini 5. 4/5 itu 0,8 kali ya 10 pangkat min 6. Koreksi sedikit, ini bukan min 6 ya, ini pangkatnya min 8 kali 10 pangkat min 6 kali, nah ini min 8 kan di bawah, ini pindah ke atas menjadi 10 pangkat 8, sehingga nanti akan berubah, atau bisa kita tinjau dulu ya. 0,8 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 8. Nah, bilangan pangkatnya ini pangkatnya dijumlahkan, min 6 plus 8 kan 2, berarti nanti jadi 0,8 dikali 10 pangkat 2. Jadi saya tulis di slide berikutnya, R 0,8 kali 10 pangkat 2
Satuannya apa? Satuannya ya tinggal, ini kan meter, ini meter, berarti meternya pangkat 2, di sini pangkat 2, berarti menghilang, tinggal ohm saja, seperti itu. Nah, ini satuannya tinggal ohm. Jadi kalau misalnya mau disederhanakan lagi ya bisa ya. Ini kalau disederhanakan 10 pangkat 2 itu kan 100 ya. Kalau ini dikalikan ya ini ketemunya jadi 80 ohm mega. Sama seperti gitu. Cara menyelesaikannya, semoga kalian bisa memahami ya. Selamat belajar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.